di dalam ini juga di dalam sebuah teori nasib, ya. Nasib ini ditentukan oleh karakter, karakter ini ditentukan oleh kebiasaan, ya. Kebiasaan ditentukan oleh tindakan, tindakan ini ditentukan oleh pikiran kita, dan pikiran kita ditentukan oleh perasaan kita. Ya, artinya perasaan di dalam tubuh manusia itu mempunyai pengaruh yang luas sekali, besar sekali. Ya. Jadi kalau perasaan kita positif atau baik, itu akan membuat pikiran kita jadi pikiran baik. Nah, perasaan dan pikiran baik akan membuat tindakan baik. Ya. Tindakan kita baik setiap hari, maka akan membuat kebiasaan kita jadi kebiasaan baik. Dan dengan kebiasaan baik, maka kita dinilai oleh orang atau oleh anak kita atau oleh suami kita, ini istri yang berkarakter baik, gitu. Dan tentunya membuat nasib yang baik. Kalau ada orang merasa nasibnya terpuruk, nasibnya buruk, ya, misalnya, kok saya begini-begini terus nasib saya, ya. Kalau mau merubah nasib itu secara cepat, maka segera rubah perasaannya, ya. Ada ibu merasa nasibnya sama anaknya kok buruk banget, ya, selalu bantah anak saya, maka ibu cepat-cepat rubah perasaan ibu terhadap anak itu. Itu tadi, ibu dengan gampang caranya, ya Allah, ya, saya kok merasa nasib saya buruk sama anak saya ini, ya Allah, ya, jadi saya sedih, ya Allah, angkat sedihku, ya Allah, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nah, itu terus. Sebetulnya untuk merubah perasaan memang banyak cara, tapi cara mujarab, ya, buat saya, ya, itu istighfar. Bisa juga curhat, cuman kondisi sekarang kita mau curhat kemana? Ya, sebisanya kita di rumah. Dan memang curhat paling baik sekarang ini sama Allah Subhanahu wa taala. Ya, tentunya kita dahulukan dengan mengucapkan kalimat istighfar, karena itu pun kita dialog pada Allah itu. Astagfirullahalazim. Aku mohon ampun padamu, ya Allah yang Maha Tinggi. Istighfar aja terus. Nanti perasaan ini lama-lama karena dia ada di otak kita, dia akan menaik ke perasaan yang positif. Ya. Jadi kalau kita lihat gambar gini kan, emosi di sini nih, otak emosi nih, perasaan. Di situ kan ada berbagai jenis emosi kan, baik yang positif maupun yang negatif. Mulai dari apati, sedih, takut, di dalam sini nih. Ya, buru-buru, kemudian marah, sombong termasuk di sini. Tetapi di sini juga ada emosi yang positif. Ya, apa itu semangat, ya, gembira. Kemudian di sini juga ada emosi bersyukur, acceptance, menerima, ya, dan damai di sini ada. Makanya dengan kita istighfar, tanpa terasa emosi kita yang tadinya negatif berubah jadi positif. Nah, kalau emosi kita positif, maka nanti pikiran kita positif. Jadi bukan pikiran mempengaruhi perasaan, bukan, justru perasaan yang mempengaruhi pikiran. Nah, nanti perasaan dan pikiran ini dia akan jalan ke sistem saraf lewat sumsum tulang, bukan? Tadi kan kita belajar tentang kabel listrik, ya. Misalnya emosi kita tuh bersyukur gitu, ya. Kemudian kita berpikir hal-hal yang membuat kita syukur. Makanya nanti kita, ya, ingat lagi bahwa Allah yang maha segalanya. Itu makanya kenapa dikatakan keimanan kita naik turun, karena dipengaruhi oleh emosi. Ya. Makanya, ya Allah, ya, saya sehat walafiat, ya Allah. Allah maha memberikan kesembuhan, memberikan kesehatan. Itu nanti jalan di badan. Dan akhirnya badan ini karena ada pesan sehat walafiat, segar bugar, maka perilakunya, ya, mengarah ke situ. Makan yang sehat, minum yang sehat, mencari makanan yang membuat bugar otaknya, ya, dan sebagainya, sehingga mempunyai kebiasaan yang sehat. Dan karena kebiasaan yang sehat itu membentuk karakter yang sehat, dan akhirnya nasibnya juga sehat. Ya, jadi sekali lagi, perasaan mempengaruhi pikiran, perasaan pikiran mempengaruhi perilaku, perilaku mempengaruhi kebiasaan, kebiasaan mempengaruhi karakter, dan karakter mempengaruhi nasib. Ya, maka kalau ada merasa nasib kita buruk, segera, ya, ganti perasaannya. Ya. Kemudian kita cek perasaan kita dulu, apa sih? Ya. Bu Esa, kalau saya bawa sholat gimana? Ya, itu luar biasa, itu cara yang paling ideal. Kalau kita sedih, ya, kita langsung pergi, ya, sholat. Kalau memang belum saatnya masuk ke waktu-waktu sholat wajib, kita bisa melakukan sholat sunnah. Tentu kita lihat, ya, lihat waktu. Kalau habis asar, tidak ada sholat sunnah setelah kita sholat asar, ya. Oke. Dan sekali lagi saya mau ingatkan, manusia adalah magnet, dan setiap detil peristiwa yang dialaminya datang atas daya tariknya sendiri. Kalau ibu marah, nanti hati-hati, Bu, ya.
Itu akan nambah ibu marah. Kenapa akan ditarik peristiwa yang tambah marah, kejadian tambah marah? Orang yang datang sama ibu adalah orang yang suka memberi ya, atau membuat ibu tambah marah. Begitu juga kalau ibu sedih akan menarik peristiwa yang sedih, kejadian yang sedih. Orang yang datang selalu bawa berita sedih. Ya, kalau ibu takut, maka apa yang ditakutkan itu kejadian. Maka coba rubah emosi kita, rubah perasaan kita. Ya, sehingga kita apabila kita tenang, maka akan ditarik peristiwa yang tambah bikin tenang, orang-orang yang juga membuat kita tenang. Ya, ini dia. Dan dunia ini tidak pernah diam, meskipun dalam keheningan selalu bergetar dalam vibrasi yang tidak tertangkap panca indera. Dan ya, sinyal kita ini Bu nggak pernah diam. Ya, kita duduk pun ada sinyalnya keluar, kita tidur pun ada sinyalnya keluar. Ya, kalau sampai sinyal nggak keluar, itu berarti kita betul-betul sudah meninggal dunia. Ya. Dan ini ya, berkali-kali juga kita sudah pernah belajar tentang law of attraction. Ini adalah hukum fenomena alam yang Allah ciptakan. Ya, apa itu isinya? Saat Anda berperasaan dan berpikir tentang sesuatu, maka energi perasaan dan pikiran akan mencari, mencocokkan, dan menarik hal yang serupa, ya, yang berada di alam semesta dengan apa yang Anda rasakan dan pikirkan ke dalam kehidupan Anda. Itu tadi yang saya bilang. Kalau kita syukur, ya, maka akan ditarik ya kenikmatan. Kalau kita kufur, ya, atau kita menolak, ya, bahwa kita tidak mensyukuri apa yang kita ya rasakan sekarang, maka akan ditarik peristiwa yang bikin tambah nggak syukur. Ya, hati-hati. Dan dalam surat Az-Zariyat ini saya suka ulang-ulang, Masya Allah, ya, dari ayat 23, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fa rabbis sama'i wal ard innahu lahaq misla ma annakum tamtikun. Maka demi Tuhan langit dan bumi, sungguh apa yang dijanjikan itu pasti terjadi seperti apa yang kamu ucapkan. Ya, Masya Allah. Jadi coba atur ucapan. Yang disebut ucapkan itu bukan hanya di mulut, ya. Apa yang diucapkan di benak juga, apa yang diucapkan di mata juga. Karena mata kita juga bisa mengucapkan. Kalau kita melihat sesuatu, kita mengucapkan dalam hati. Apa yang diucapkan di telinga, ya, apa yang diucapkan juga di dalam perasaan kita, dalam kolb kita juga gini. Ya, karena otak dengan jantung itu dia ada porosnya, ya, ada kaitannya. Dan apa yang juga diucapkan di tulisan. Maka hati-hati membuat status atau hati-hati membentuk tulisan. Orang yang suka menyebarkan hoax, hati-hati, dia akan menarik hoaxnya itu sendiri. Ya? Dan dia akan terpuruk. Oke, maka kita hati-hati dalam berucap, ya. Dan terakhir, ya, cobalah selalu mencoba tenang dalam aktivitas sehari-hari, ya. Ini akan memberikan dampak yang luar biasa. Allah membuat seluruh dunia itu kembali ke rumah untuk, ya, melatih diri kita tenang, ya. Dan ketenangan akan membuat peka persepsi kita, mempertajam pikiran, memperluas kesadaran, memperkuat intuisi, meningkatkan kesehatan, ya, kondisi emosional yang stabil, dan vitalitas meningkat, dan banyak lagi keberuntungan lain apabila kita, ya, berusaha, ya, tenang dalam aktivitas sehari-hari. Ya. Baik ibu-ibu, tetaplah stay at home, lakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, ya. Kalau penting banget baru kita keluar.